Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Bernat Denggolan, 2. Berkat Jaya Hareva, 3. Diko Antril Menggaul, 4. Seven Dahlia Perdede. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hakikat Manusia. Hakikat manusia. Pengertian hakikat manusia. Manusia adalah makhluk bertanya. Manusia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu atas dorongan hasrat ingin tahunya. Manusia tidak hanya bertanya tentang bagaimana hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Dalam rentang ruang dan waktu, manusia telah dan selalu berupaya mengetahui dirinya sendiri. Hakikat manusia berkenaan dengan prinsip adanya atau prinsip d'etre manusia. Dengan kata lain, pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki sesuatu martabat khusus. Aspek-aspek manusia, hakikat manusia antara lain: 1. Berkenaan dengan asal-usulnya. Contoh, manusia sebagai makhluk Tuhan. 2. Struktur metafisiknya. Contohnya, manusia sebagai kesatuan badan atau roh. 3. Serta karakteristik dan makna ekstensi manusia di dunia. Contohnya, manusia sebagai makhluk individual, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk berbudaya, sebagai makhluk susila, dan sebagai makhluk beragama. Hakikat manusia sebagai makhluk sempurna. Keunikan manusia dari makhluk lain adalah bahwa manusia mempunyai akal fikir dan nafsu sementara malaikat hanya memiliki akal fikir, tidak memiliki nafsu. Sebaliknya, hewan hanya semata memiliki nafsu tanpa dilengkapi dengan akal. Karena kehidupan hewan atau binatang hanya berdasarkan naluri dan insting untuk memenuhi kebutuhan agar dapat hidup dan berkembang baik semata. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa hakikat manusia memiliki kelebihan dari makhluk lain. Kelebihan itu ada pada potensi daya psikisnya, yaitu akal pikir, rasa, dan karsa. Hakikat manusia. Manusia sebagai individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manusia, makhluk individu, memiliki keunikan atau memiliki ciri khas yang tidak dimiliki manusia lain. Tidak ada manusia yang persis sama walaupun lahir dalam keadaan kembar identik. Fisik boleh sama, tetapi karakter atau kepribadian tidak bisa sama. Manusia sebagai makhluk sosial. Seorang manusia sebagai makhluk individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan fenotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan. Sedangkan faktor fenotip adalah hasil interaksi genotip dengan lingkungan. Manusia juga dikatakan makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sebagai manusia apabila tidak hidup berada di tengah-tengah manusia lainnya. Hakikat manusia sebagai makhluk berbudaya atau homo humanis. Manusia sebagai makhluk budaya maksudnya adalah manusia mampu menciptakan dan melaksanakan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab dalam suatu sistem tatanan kemasyarakatan. Taylor mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan serta yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat, atau diartikan pula segala sesuatu yang diciptakan manusia baik materi maupun non-material melalui akal fikir. Hakikat manusia sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus. Hidup dan kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai kegiatan yang intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia seperti sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal. Manusia memiliki naluri atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, manusia bisa bertahan hidup dan berkembang. Manusia sebagai makhluk ekonomi dalam memenuhi segala kebutuhannya cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperoleh, selalu berusaha terus-menerus untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.
Hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk terdidik. Tuhan yang dilahirkan membawa potensi dapat dididik dan dapat mendidik. Ki Hajar Dewantoro mendefinisikan pendidikan adalah tuntutan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka kelak menjadi manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Manusia sebagai makhluk berpikir. Keberadaan akal budi manusia membuat manusia tidak pernah berhenti berpikir, tidak pernah puas dengan pengetahuan yang dimilikinya, dan rasa keinginan tahuan manusia selalu mendorong manusia untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mencari jawaban atas berbagai persoalan yang muncul di dalam pikirannya. Manusia sebagai makhluk religius. Pandangan tentang manusia dan hakikat manusia sebagai makhluk yang beragama. Manusia diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini sebagai makhluk yang sempurna. Melalui kesempurnaannya itulah manusia bisa berpikir, bertindak, dan menentukan mana yang baik dan benar. Sekianlah hasil diskusi kami. Jika ada tutur kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Horas.